Para peserta, kita akan membahas pokok bahasan berikut dan semoga ini bermanfaat. Sebelum memulai, maka marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu, semoga pembelajaran ini sungguh dapat kami pahami dengan baik demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para peserta pembelajar, pada kesempatan ini kita akan membahas nilai-nilai di dalam kehidupan. Sebelum kita melanjutkan ini, baiklah jika kita melakukan satu perbuatan baik, yaitu like, subscribe, klik lonceng notifikasi, dan silahkan Anda berbagi dengan cara men-sharekan kepada teman-teman Anda, teman-teman kalian semua. Pokok bahasan ini nilai-nilai kehidupan yang sangat penting di dalam masyarakat yang harus kita perjuangkan sebagai manusia citra Allah. Para peserta pembelajaran di dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan berhadapan menjumpai nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, kedamaian, serta keutuhan ciptaan atau lingkungan hidup. Nilai-nilai inilah yang akan kita pelajari untuk pembelajaran pada sesi kali ini dan berikutnya. Dan nilai-nilai itu menjadi sebuah dasar, nilai dasar yang ada di dalam diri setiap manusia. Sesungguhnya di dalam diri kita ada nilai keadilan, ada nilai kejujuran, ada nilai kebenaran, ada nilai kedamaian yang ingin memperjuangkan, mengharapkan terwujudnya kedamaian. Ada nilai untuk keutuhan ciptaan, mencintai lingkungan. Tetapi hal itu walaupun sudah ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, itu haruslah diperjuangkan. Karena terjadi kemerosotan di dalam masyarakat terhadap nilai-nilai itu. Nah, itu yang akan kita lihat. Para peserta pembelajar, ada sebuah doa yang sangat indah, sangat menarik. Di dalamnya terkandung semangat memperjuangkan nilai-nilai kehidupan. Doa itu disusun oleh Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi, pendiri kongregasi OFM, menyusun sebuah doa yang sangat indah. Doanya kurang lebih seperti ini: Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran dan harapan. Itu adalah doa Santo Fransiskus Assisi yang terus-menerus didoakan oleh umat sampai saat ini. Doa yang sangat indah bagaimana kita harus memperjuangkan kedamaian, kejujuran, keutuhan lingkungan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Dan ditutup dengan doa, ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur. Mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi, kita menerima, dengan mengampuni, kita diampuni. Dan dengan mati suci, kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Inilah doa yang sangat amat bagus. Silahkan teman-teman mendoakan setiap hari, dan teman-teman bisa temukan ini di dalam puji syukur. Atau Anda bisa juga screenshot teks ini, atau Anda juga bisa cari di Google. Nah, sekarang mari kita lihat makna keadilan, makna kejujuran, makna kebenaran, perdamaian, keutuhan ciptaan. Mari kita simak ketidakadilan yang masih sering kita jumpai di dalam masyarakat. Ini adalah berita yang belum lama ini disiarkan, terkabar bahwa terdapat pungli
di tempat pemakaman umum Cikandut, Bandung. Terbongkar keluarga korban COVID diperas 2,8 juta. Padahal semua proses untuk pengurusan biaya pemakaman bagi mereka korban COVID ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini juga bentuk praktek ketidakadilan, ketidakjujuran di dalam masyarakat yang lain. Dana bansos dipotong Rp50.000. Sebenarnya berapa besar dana bansos yang diperoleh oleh masyarakat? 300.000, 450.000 mungkin. Tidak sampai 1 juta dan itu dipotong 50.000. Nah, ini adalah bentuk ketidakjujuran, bentuk ketidakadilan yang masih sering kita jumpai di dalam masyarakat. Contoh lain kita bisa lihat. Gambar itu menunjukkan sampah di pinggiran jalan menumpuk. Pasti itu baunya luar biasa, busuk, nggak enak. Mengganggu kesehatan, mengganggu pemandangan. Dan kita lihat bahwa di situ ada orang naik motor membuang sampah juga di situ. Jadi ada kebiasaan kecenderungan seseorang ketika di situ sudah ada sampah, ya orang lalu menambahkan lagi. Maka coba lakukan sebuah tindakan yang berbeda. Ketika di situ ada sampah, ambil sampah itu dibuang di tempatnya. Itu. Ini juga salah satu bentuk lain ketidakadilan, ketidakjujuran, ataupun juga ketidakdamaian, ketidakutuhan yang di dalam terjadi di masyarakat. Karena sebuah perbedaan agama, lalu menyebut orang yang berbeda itu sebagai kafir, ini kan sangat tidak elok. Nah, di Jawa Tengah, Banyumas, ada sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, pernah menjadi sebuah sorotan media massa. Kisah Nenek Minah. Coba kalian perhatikan. Nenek Minah ini warga Banyumas, Jawa Tengah. Dia divonis oleh Pengadilan Negeri Purwokerto 3 bulan. Kenapa? Karena dia terbukti mencuri kakao 3 butir. Kakao 3 butir. Senilai berapa? 2.500. Itu milik PT Rumpun Sari Antan. PT Rumpun Sari tersebut mempunyai 200 hektar tanaman kakao. Nah, alasannya pihak PT membawa kasus itu ke pengadilan agar memberi efek jera bagi masyarakat yang lain. Mereka mengatakan siapa yang bersalah haruslah dihukum. Kisah ini menjadi sebuah perhatian besar dari masyarakat karena apa? Hukuman itu hanya mudah dijatuhkan kepada orang miskin. Di dalam masyarakat ini banyak sekali orang-orang yang melakukan kejahatan besar tapi sulit untuk dijerat oleh hukum. Sementara Nenek Minah mencuri 3 kakao senilai Rp2.500, dihukum 3 bulan. Nah, apa itu keadilan lalu pertanyaan? Kenapa masih terjadi ketidakadilan? Kenapa orang masih melakukan tindakan yang melanggar hukum? Ini pertanyaan refleksi yang harus kita jawab dan kita pelajari. Keadilan menurut kitab suci, kitab Amos bab 5 ayat 7 sampai 17. Ini kitab yang isinya mengulas banyak tentang ketidakadilan. Kisah seperti Nenek Minah banyak dijumpai di dalam Perjanjian Lama. Di sini Nabi Amos mengecam tindakan tidak berbelas kasih kepada orang miskin dan orang kecil. Nabi Amos mengancam perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh orang-orang Israel, oleh pemimpin. Mari kita baca. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan meminum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Ini adalah 3 ayat ini saya kutip dari kitab Amos mau menggambarkan bahwa Allah mengecam
Orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin Israel yang menginjak-injak orang lemah, mengambil pajak gandum daripada orang miskin. Perbuatan mereka sangat jahat. Mereka telah apa? Telah membuat menderita orang-orang miskin. Orang-orang yang harusnya dibantu tetapi justru ditindas. Inilah yang dikecam. Bagaimana kitab Injil Lukas? Injil Lukas, Yesus mengecam perbuatan orang-orang Farisi yang munafik. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahui kamu. Dari Injil 2 ayat ini, Yesus mengecam sebuah kemunafikan. Munafik itu artinya apa? Dia menampilkan sesuatu yang menarik, yang bagus, tetapi sebenarnya di belakangnya dia sangat jahat. Jadi kebaikan dilakukan untuk apa? Menutupi kekurangan. Itulah munafik. Ini yang dikecam oleh Yesus. Ini adalah bentuk ketidakjujuran. Perlakuan mereka yang tidak adil terhadap masyarakat ditutupi dengan apa? Ditutupi dengan misalkan mereka berdoa di depan banyak orang dan seterusnya. Nah, memperjuangkan keadilan. Para peserta negara ini menjamin keadilan. Dengan apa? Membuat undang-undang yang melindungi orang miskin. Yang digunakan untuk menegakkan keadilan yaitu apa? Dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bentuk ketidakadilan itu membuat rakyat menderita. Maka cara untuk menegakkan keadilan dengan cara apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini gereja memperjuangkan keadilan dengan cara berbuat kasih kepada orang miskin dan marginal atau orang kecil. Kasih itu bisa bentuknya apa? Membantu orang yang sakit untuk berobat. Maka gereja-gereja itu ada di situ adalah klinik, di situ ada balai pengobatan. Berbagi kepada yang miskin, di situ ada PSE, pengembangan sosial ekonomi. Jika kalian menjumpai, mungkin umat mengalami kesulitan ekonomi, kalian bisa menyampaikan kepada ketua lingkungan untuk apa? Lapor kepada paroki. Memberikan penghiburan kepada yang berduka. Jadi kalau misalnya ada yang berduka, doa bersama, itu memberikan sebuah penghiburan. Itulah yang dilakukan oleh gereja untuk memperjuangkan keadilan. Nah, sebagai refleksi, tulislah tindakan-tindakan bersikap adil di sekolah atau di rumah kalian masing-masing. Maksudnya begini, kalian sebagai pelajar ketika di sekolah, tindakan adil yang kamu lakukan itu seperti apa? Misalkan. Nah, sementara sebagai anak di rumah, untuk menegakkan sikap adil itu apa yang akan kalian lakukan? Itu saja. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita dan kita selalu mendapatkan sebuah pencerahan dan akhirnya kita diberikan kemampuan untuk memperjuangkan keadilan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Semoga kami bisa memperjuangkan keadilan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para pembelajar, kita akhiri pertemuan ini dengan salam. Semoga kalian selalu diberkati Tuhan, tetap menjaga